Bismillah. Soal, mal muradu biqaulir rasuli? Apakah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah? Idza sa'alta. Makna harfiah hadis ini, idza sa'alta, apabila meminta atau memohon oleh engkau, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta, dan apabila meminta pertolongan oleh engkau, fasta'in, maka mintalah pertolongan billahi, dengan Allah. Apa makna hadis tersebut? Jawab, hada, ini, bermula ini hadis, maknahu, bermula maknanya hadis, annahu, sesungguhnya ia hadis, min babil aula, dari bab al-aula, dari bab yang lebih utama. Yang dimaksud hadis tersebut untuk memberikan makna yang lebih utama. Annalladzi, bahwa yang yus'alu, dimintai, huwa, dialah Allahu Allah. Wa annalladzi yusta'anu bihi, dan sesungguhnya alladzi yang yusta'anu, dimintai pertolongan bihi dengannya, wallah, dialah Allah. Walaysa ma'nahu, dan bukanlah maknanya hadis tersebut, la tas'al, janganlah meminta oleh engkau, ghairallahi, akan selain Allah. Wala tasta'in, dan janganlah minta tolong oleh engkau, bi ghairillahi, dengan selain Allah. Bukan itu maknanya, tapi maksudnya yang lebih utama untuk engkau mintai pertolongan atau untuk engkau bermohon kepadanya adalah Allah, yang lebih utama. Hadis ini bukan larangan minta tolong kepada sesama hamba. Boleh nggak kita minta tolong kepada sesama kita? Boleh. Bahkan dalam beberapa keadaan kita wajib menolong sesama mukmin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya apabila hamba tersebut senantiasa menolong terhadap sesamanya atau terhadap saudaranya. Dalam beberapa keadaan kita diperintah bahkan untuk apa? Saling tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu, hendaklah kalian saling apa? Tolong menolong. 'Alal birri wat taqwa, di atas jalan kebaikan dan takwa. Minta tolong kepada teman kita untuk mengambilkan sesuatu, boleh. Nah, jadi hadis ini bukan untuk melarang meminta tolong kepada selain Allah. Kalau dipahami ini. Nah, tetapi yang dimaksud oleh hadis ini, idza sa'alta fas'alillah, artinya yang paling utama untuk engkau mintai tolong, mintai atau bermemohon kepadanya adalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, dan yang paling utama untuk engkau mintai pertolongan adalah dengan Allah, kepada Allah. Itu maknanya, itu namanya min babil aula. Min babil aula. Wahada, dan bermula ini hadis ke hadis Ibn Hibban, seperti hadis riwayat Ibn Hibban. Ada hadis lain mengatakan
sabda Nabi, la tusahib illa mu'minan. Makna hadis ini mengatakan apa? La tusahib, janganlah berteman oleh engkau illa mu'minan, kecuali seorang mukmin, kecuali akan seorang mukmin. Wala yakul tu'amaka, dan janganlah memakan akan makananmu illa taqiyyun, kecuali orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Al-aula, artinya yang paling utama, bil it'ami, untuk diberi makan, at-taqiyyu adalah orang yang bertakwa, wa bis suhbati, dan yang paling utama untuk engkau temani, al-mu'minu, adalah seorang mukmin. Walaysa ma'na dzalika, dan bukanlah makna demikian itu hadis, annahu haramun, bahwa haram it'amu ghairil mu'mini, memberi makan kepada selain orang mukmin, aw suhbatuhu, atau berteman dengannya, ghairil mu'min. Bukan itu maknanya. Boleh nggak kita berteman dengan non muslim? Boleh tidak? Boleh. Bergaul dengan mereka, bertetangga, berbisnis, menjalin hubungan dengan mereka, boleh. Boleh. Rasulullah saja ketika di Madinah membuat apa? Muamalah, artinya berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang mereka itu adalah orang-orang kafir, yang kurang lebih berbisnis dengan orang-orang di luar Islam. Jadi boleh berhubungan dengan mereka. Lalu apa yang dimaksud oleh hadis ini? La tusahib illa mu'minan, janganlah bersahabat oleh engkau kecuali dengan orang mukmin. Yang dimaksud adalah yang utama, min babil aula. Maksudnya apa? Yang lebih utama untuk engkau jadikan teman adalah apa? Siapa? Orang mukmin. Dan yang lebih utama untuk engkau beri makan adalah orang bertakwa, orang soleh. Kalau orang soleh diberi makan, kita didoakan oleh dia. Selesai makan di rumah kita misalkan, didoakan, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah, didoakan. Beda kalau yang makannya bukan orang soleh, apalagi orang kafir. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh memberi makan orang fasik, boleh tidak? Boleh. Memberi makan orang non muslim, boleh tidak? Boleh. Nah, hadis ini sama dengan model hadis yang di depan tadi. Jadi hadis yang depan tadi, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Yang dimaksud oleh hadis ini apa? Yang lebih utama untuk engkau mintai adalah Allah, dan yang lebih utama untuk engkau mohon pertolongan kepadanya adalah kepada Allah. Sama persis dengan hadis ini, la tusahib illa mu'minan, jangan engkau berteman kecuali orang mukmin. Maksudnya yang lebih utama untuk engkau berteman dengannya adalah orang mukmin. Itu paham nih? Lanjut. Wa qad madaha, dan sungguh madaha telah memuji Allah oleh Allah Ta'ala fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, al-muslimina, akan orang-orang Islam, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
mukmin. Seperti mereka di masa para sahabat Rasulullah, mereka memberi makan orang-orang mukmin yang soleh, bertakwa seperti para sahabat Rasulullah. Mereka memberi makan at-ta'am, akan makanan, ala hubbihi, atas orang yang membutuhkannya, miskinan, daripada orang-orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asira, dan orang yang ditawan, menjadi tawanan oleh orang-orang Islam. Yang dimaksud al-asir di sini, tawanan siapa yang dimaksud? Orang-orang kafir, tapi diberi makan, diberikan kebutuhan pokoknya, makannya, minumnya. Nah, oleh Allah dipuji orang-orang mukmin seperti itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat ini jadi apa? Memberikan makna bahwa memberi makan buat orang kafir boleh tidak? Boleh. Sehingga hadis tadi yang di atas, wala yaqul ta'amaka illa taqi, bukan artinya engkau tidak boleh ngasih makan kecuali hanya kepada orang bertakwa, bukan itu maknanya. Tapi maknanya yang lebih utama untuk engkau beri makan adalah seorang yang bertakwa. Paham? Penting ini. Karena ajaran sesat yang diyakini oleh orang-orang Wahabi, untuk, kata mereka nih dalam ajaran mereka, untuk mengkafirkan umat Islam yang memohon kepada selain Allah, lalu berdalil dengan hadis ini. Juga dengan dasar hadis ini, ya tentu dengan pemahaman mereka yang rusak. Kemudian mereka mengatakan tawassul haram, nggak boleh tawassul. Tabarruk haram, minta berkah itu kepada Allah, minta tolong itu kepada Allah. Lalu mereka mengatakan yang minta kepada selain Allah musyrik, kafir. Na'udzubillah. Itu pemahaman rusak gitu itu. Pemahaman siapa ya? Orang-orang Wahabi jelek yang di zaman sekarang mereka mengaku salafi. Kata mereka, minta kepada selain Allah haram, kafir. Na'udzubillah. Lalu berdalil dengan hadis tadi dengan pemahaman yang rusak. Hadis tadi sabda Rasulullah, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bukan artinya minta tolong kepada selain Allah haram, bukan artinya tidak boleh, bukan itu maknanya. Minta kepada selain Allah boleh tidak? Boleh. Udin minta mulu tuh sama siapa? Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Udin, minta tolong, minta ini, minta itu. Paham tidak? Minta tolong sama bini, minta tolong sama anak, minta tolong sama teman, boleh nggak? Boleh. Bahkan keseharian kita tidak lepas daripada meminta bantuan, minta pertolongan kepada sesama manusia. Nah, dapat dipaham ya? Nah, jadi pemahaman rusak orang-orang Wahabi, mereka yang menamakan dirinya salafi di zaman kita sekarang ini, di mana mereka mengatakan meminta kepada selain Allah itu hukumnya haram atau bahkan kata mereka syirik. Lalu berdalil dengan hadis ini, itu adalah pemahaman yang rusak. Dapat dipaham ya?
Nah, jadi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Maksudnya apa? Yang utama untuk engkau berteman dengannya adalah orang mukmin, dan yang utama untuk engkau beri makan adalah seorang yang bertakwa. Paham ini? Bukan artinya memberi makan kepada orang yang tidak bertakwa tidak boleh. Memberi makan orang fasik boleh tidak? Boleh. Bahkan memberi makan orang kafir juga boleh. Nah, seperti dalam ayat ini Allah memuji orang-orang mukmin yang memberi makan para tawanan daripada orang-orang kafir. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wal asiru, dan bermula al asir huna di sini dalam firman Allah ini. Al muradu bihi, yang dimaksud bihi dengannya al asir, al kafiru, itu seorang kafir. Waqad warada, dan sungguh telah datang fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslimin, dan Sahih Muslim, anna salasata nafarin, bahwa tiga orang sa'alu, ada tiga orang sa'alu, telah memohon oleh mereka Allah, kepada Allah, bisalihi a'malihim, dengan sebab amal saleh mereka. Fafarrajallahu, maka melapangkan oleh Allah anhum, dari mereka. Yang dimaksud melapangkan, melepaskan mereka dari kesusahan. Ini hadis masyhur, populer, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Rasulullah menceritakan tentang tiga orang di zaman dari umat-umat Nabi terdahulu, di mana mereka terdampar dalam satu gua kemalangan. Masuk dalam gua tersebut, tiba-tiba ada batu menggelinding dari atas dan menutup pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan setiap orang dari mereka bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Paham ya? Sehingga kemudian terbukalah itu batu gelinding, terbuka, sehingga mereka dapat keluar dari gua tersebut. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan di depan tadi, paling atas, diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis. Sabda Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Hadis ini bukan untuk menetapkan tidak boleh meminta kepada selain Allah, bukan itu. Tetapi apa? Min babil aula, untuk menegaskan kebolehan, untuk menegaskan apa? Babil aula, untuk menegaskan yang utama, yang paling utama untuk engkau minta pertolongan, untuk engkau mohon adalah kepada Allah.